salah santri diharapkan untuk bersegera Kita mulai ya. Bukalah. Saya dulu. Yang sebelah sini, maju sini. Yang pindah sini. Yang sebelah kanan ujung. Pindah sini. Nah, ya. Kawan-kawan maju. Pindah sini. Yang baru aja pindah sini. Atau berkolaborasi ada. Ya, ini. Ada satu katanya kena. Mau berkelas boleh. Yang penting rapi. Ya. Geser. Ikutkan Ustaz itu. Ikutkan. Ikut. Betul Ustaz. Ikutkan. Tunggu Pak. Ini Pak, dia dengar lihat ini Pak nanti. Ada yang dilihat. Oh, ini sementara. Oke. Ada yang Kita atur. Ya. Oke, Bapak atur ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Berdiri di tempat, gerak. Ya, berdiri dulu. Ya. Oke. Nah, Bapak yang pastikan sapnya di sini. Ya, oke. Yang di belakang pas di sap yang tuh. Kemudian yang satu lagi juga di sap yang seperti yang diharapkan ya, tempat seperti orang sholat ya. Oh, masih ada. Bisa nggak Bapak nanti bersujud? Coba Bapak tes. Kalau tidak bisa, pastikan di tempat yang bisa bersujud tidak ada yang bergeser kawannya, tidak ada yang berdempet, tidak ada yang berdempet. Oke. Kita coba yuk. Hitungan 1, 2, 3. Siap gerak. Oke. Hadap kanan gerak. Mana kanannya? Yuk, alhamdulillah. Pintar ya. Hadap kiri gerak. Oke, ada yang dilihat, makanya Bapak tidak mau ke sana itu. Oke, karena materi kita belum selesai. Banyak materinya yang belum disampaikan. Oke, duduk di tempat, gerak. Oke, Bapak takbir semuanya, nanti sujud itu Bapak harapkan ya. Bisa sujud, makan makanannya itu habiskan cepat ya. Ya, kita mulai. Takbir ya. Minumannya habiskan dulu supaya tidak tumpah. Habiskan tidak apa-apa. Tidak marah Bapak, habiskan aja. Boleh. Oke. Ya. Oke, Bapak suruh takbir, sujud semuanya ya. Dan ini latihan pertama. Oke. Allahu Akbar, sujud kayak orang sholat. Nah, ini yang Bapak mau nanti. Makanya minumannya jauhkan dulu. Tasnya jauhkan. Jauhkan, ada lagi tas dengan minuman. Itu yang ganggu kita, nanti kan sayang kan. Ini acara terakhir nih. Oke, ketahuan kan tasnya kan. Ya. Minumannya habiskan dulu. Tidak apa-apa, minum aja. Boleh, yang mau minum dulu. Oke. Tidak ada yang berdempet, tas-tasnya tidak ada lagi. Oke. Tas-tasnya tidak ada lagi. Mualimin. Ya, jaya mendunia. Mualimin. Masya Allah. Takbir. Bangga gurumu. Kamu mendunia besok. Amin. Udah nampak dari wajah-wajah orang yang mendunia. Kecuali orang yang stres. Orang yang stres itu dia lihat kiri kanan aja. Dia tidak lihat dirinya. Sementara kita muhasabah tuh lihat diri sendiri kan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Lianglah muat seorang, gelapnya wahai tiada terperi. Selesai mayat ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Besok seorang diri. Cuman beruntungnya murid-murid mualimin tuh
dia sudah siap di alam kubur. Kenapa? Karena dia menjadi hamba yang bertobat. Mantap tuh. Oke. Alhamdulillah. Tas-tasnya udah digeser? Kita tes lagi, minumannya sudah dihabisin? Tes lagi. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Yang di belakang ada sujud dong. Kemana tuh? Allahu Akbar. Duduk. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa? Guru Bapak akan menyampaikan sesuatu sebelum Bapak masuk ke materi muhasabah. Silakan Pak Dr. Rakib Jamal. Buka dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sampai detik ini sampailah kepada sesi yang terakhir kita ba'da azan menjelang selesai. Salam dan salam terpujikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, marilah kita buka materi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Dr. Rakib Jamali, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sambung tadi kajian kita tentang pergaulan muda-mudi di dalam Islam. Yang pertama, niatnya dalam pergaulan itu harus lurus. Yang kedua, tidak boleh jatuh cinta kepada orang yang tidak seagama, non-muslim. Kedua. Yang ketiga, contohlah rukun Islam yang ketiga, puasa. Artinya menahan diri. Siapa yang menahan dirinya sebelum dia berbuka, maka dia merasakan nikmat luar biasa di saat dia berbuka. Tapi siapa yang di siang hari dia sudah minum, walaupun hanya seteguk air, di saat berbuka terasa hambar dan tawar, tidak bermakna apa-apa. Karena itu janganlah makan di siang hari, walaupun hanya sesuap nasi. Jangan minum di siang hari, walaupun hanya seteguk air. Berbukalah setelah beduk dibunyikan. Mengerti maksud Bapak? Paham? Semakin kuat menahan diri, semakin bahagia setelah berumah tangga. Contoh rukun Islam yang keempat, zakat, membersihkan harta, membersihkan diri, dan menabung. Orang yang sudah dewasa harus dia menabung. Kalau nanti dia berumah tangga, dia sudah punya modal. Jangan sampai untuk menjadi dewasa tidak ada tabungan, tidak ada modal. Contohlah dengan contoh rukun Islam yang keempat. Kemudian dilanjutkan seterusnya, kalau sudah punya modal dengan mencontoh zakat, contohlah rukun Islam yang kelima, yakni haji, di mana kita menjinjing kopor, berangkat pergi haji, artinya kita hidup mandiri. Jadikanlah kalian dewasa, hidup mandiri. Ucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibu. Aku membentuk keluarga sendiri. Jangan lagi ketergantungan kepada ayah dan ibu. Hidup mandiri. Selesailah sudah konsep pergaulan muda-mudi dengan mencontoh rukun Islam yang 5 hal itu. Bisa dipahami? Mengerti lagi tadi semenjak dari urutan pertama sampai yang kelima? Mencontoh rukun Islam dari sisi tertentu. Nah, Bapak lanjutkan
dengan cerita nyata, kisah nyata si Amir dengan si Kania. Waktu singkat ya, 5 menit saja atau 6 menit. Sudah dikatakan oleh ayah si Amir, nah, jangan jatuh hati kepada wanita yang tidak seagama. Haram nak, apalagi kalau sampai menikah. Jangan kamu wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Si Amir ini nakal. Padahal dia pernah mondok di salah satu pesantren di Bangkinang. Tapi karena jatuh hati, cantik sekali wanita non muslim, jatuh hati dia, sanggup dia tinggalkan ayah dan ibunya. Maknya menangis, nak, janganlah jatuh hati lagi nak, mak bisa mencarikan yang lebih baik. Tidak pak, cintaku cinta nekat, tai kucing sudah terasa coklat, tak peduli lagi mak, inilah satu-satunya. Yang pasangannya namanya Kania juga begitu, mengadu sama ibunya, ma, aku sudah cinta mati sama si Amir. Kan dia tidak seagama nak, biar kami pakai agama masing-masing, yang penting kami hidup bersama. Ibu tak rela nak, tak dapat doa dari ayah dan ibumu, tidak dapat, tidak mengapa, yang penting kami bisa hidup bersama. Pergilah si Amir tadi dengan si Kania ke kantor kuat untuk bisa dinikahkan. Orang kantor kuat tidak mau menikahkan. Kenapa? Karena yang bisa nikah di kantor kuat harus seagama. Ibu yang baru datang silakan bu, bapak orang tua, di belakang atau di samping boleh, di samping lapang, silakan. Tertib ya, tidak ada lagi yang berdiri, semuanya tertib. Bisa dilanjutkan kisahnya? Nah, jadi ceritanya si Amir meninggalkan ibunya demi cintanya. Si Kania meninggalkan ibunya pula demi cintanya dengan si Amir. Lalu kata si Kania, Amir, kalau engkau betul cinta kepadaku, coba engkau masuk agamaku, Amir. Yang bagus membaca siapa? Masuk agama Nasrani. Vokalnya bagus. Tidak. Aku pindah agama tidak. Tapi kita bisa menikah. Ya, geserkan sini. Nah, ada yang digeser? Oke deh. Belum. Belum. Lanjut ya. Bisa dilanjutkan? Lanjut. Nah, jadi orang di gereja juga tidak mau menikahkan karena dia tidak seagama. Orang kantor tua juga tidak mau menikahkan karena dia tidak sama-sama Islam. Caranya bagaimana? Caranya dia minta catatkan pernikahannya di catatan sipil. Catatan sipil itu ada di samping kantor bupati. Kalau di kota, di kantor wali kota. Nah, itu catatan sipil itu adalah tempat mencatat kelahiran, akta kelahiran, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Tapi juga bisa mencatat orang berpasangan yang ingin hidup bersama. Bisa dicatat di sana. Akhirnya dia tidak menikah, dicatatkan di catatan sipil. Telah datang kepada kami 2 orang muda-mudi yang rela hidup bersama dan mereka telah resmi dibolehkan hidup bersama berdasarkan catatan sipil. Mereka tidak dinikahkan. Akhirnya mereka menikah. Masing-masing meninggalkan ibunya masing-masing. Si Amir tak peduli lagi dengan ayah dan ibunya. Si Kania juga tidak. Menikahlah dia, menyewa sebuah rumah. Tapi tidak ada karangan bunga, tidak ada doa selamat, tidak ada teman-teman yang mengucapkan selamat. Maka hari-hari pernikahan mereka hanya mereka berdua saja yang merayakannya dengan tetesan air mata. Kenapa? Tak ada rasanya orang memberikan ucapan bahagia. Nah, setahun kemudian lahirlah anaknya yang pertama antara si Amir dengan Kania. Ternyata anaknya ini ajaib. Lahirnya perempuan asli
tapi sikap dan tingkah lakunya laki-laki asli. Orang menamakannya tomboy. Dia tidak mau memakai pakaian wanita, namanya Carmila. Bapaknya si Amir, ibunya Kania, dan anaknya Carmila. Lahir. Wah, ini sangat memusingkan ibunya. Nak, kamu ini perempuan, nak, tapi hobinya memakai celana pendek kayak laki-laki. Besok ulang tahunmu yang kelima, kamu minta beli apa? Minta belikan bola kaki, pistol, mainan, kuda-kudaan. Padahal dia perempuan. Lalu kata ibunya, apa yang salah denganku ya nak, denganmu? Lalu ibunya ketika bercermin, berkaca, ingin pergi berangkat kerja, diambil kaca itu, dipecahkan oleh si Carmila. Bahkan kaca yang tak ada hubungannya dengan cermin, kaca jendela pun dipecahkannya. Semua cermin, semua kaca dipecahkan oleh si Carmila. Lalu kata ibunya, aduh nak, masih kecil, kamu sudah bisa membuat ibu jadi menderita. Yang akan datang belum tahu apa lagi yang akan kamu pecahkan, nak. Banyak sekali yang pecah. Ayahnya merasa heran juga, kok anak kita jadi begini nih, tidak mau memakai pakaian perempuan, padahal dia wanita, memakai pakaian laki-laki. Nah, besoknya dia mulai masuk SD, dia minta belikan tas. Tasnya itu gambar orang gantung-gantungan di tembok-tembok atau di dalam gua, ya seperti Superman. Sepatunya sepatu laki-laki. Kemudian bola dari sekolah itu tak boleh dibawa pulang oleh ayahnya, ditinggalkannya bola kakinya itu di sekolah. Itu pekerjaannya. Suatu hari disangkanya ayahnya sudah pergi, maka dia giringlah bola kaki itu oleh si Carmila itu dari sekolah SD-nya sampai ke rumah. Ketika dia mengiring bola, saking fokusnya tak nampak oleh dia ada truk di belakang sedang lewat, karena tempatnya itu penurunan. Nampak oleh ayahnya, katanya, Carmila, cepat kamu menyingkir. Tapi tak terdengar oleh anaknya. Maka dikejar oleh si Amir, anaknya Carmila, ditabraknya dengan badannya, dijatuhkan ke dalam parit. Selamatlah anaknya yang bernama Carmila, tapi kaki ayahnya tidak selamat. Kaki ayahnya tergilas oleh truk di tengah jalan. Waktu itulah sang ayah pingsan, dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, dia melihat pemandangannya putih-putih semua. Ini apa ini putih sekeliling? Abang sedang di rumah sakit, kata Carmila. Kenapa kedua ke rumah sakit? Abang tadi tertabrak oleh truk. Oh iya, mana anak kita si Carmila? Ini aku ayah, untung anak kau selamat nak. Tapi ayah rasanya sakit dan pedih kaki ayah. Dilihat kakinya, oh kakiku sudah pontong, tidak bisa diselamatkan lagi, hancur oleh truk. Maka pontong kakinya itu, perusahaannya mengatakan dia diberhentikan dari perusahaan itu dengan diberikan pesangon untuk makan selama 1 tahun. Nah, dari uang pesangon itulah, uang tolak itulah, dia makan, dia dapat hasil dari perusahaannya itu. Tak lama kemudian ibunya pula yang bernama Kania PHK, diberhenti pula dari perusahaan tempat dia bekerja. Pulang lagi ke rumahnya, hanya bisa hidup untuk 6 bulan dari uang tolak dari perusahaan itu. Nah, akhirnya uang tolak dari si Amir habis, uang tolak dari Kania juga habis, sewa rumah juga mau dibayar. Dia barulah teringat, apalah kesalahanku, kok aku menderita begini. Kesimpulannya, tidak ada jalan lain. Si Kania tadi mendaftar menjadi TKW ke Malaysia. Sampai di Malaysia, dia bekerja di sana. Bulan pertama, kedua, ketiga, bulan ke-6 masih mengirim uang kepada suaminya untuk bayar kontrakan. Tapi bulan ke-7 tidak ada mengirimkan uang lagi. Yang datang adalah surat dari temannya mengatakan si Kania telah menikah lagi di Malaysia dengan orang kewarga negara Bangladesh yang ada di Malaysia.
hancurlah hati suaminya. Aduh, istriku, sudah anak kita begini, engkau nikah secara diam-diam dengan laki-laki lain. Nah, karena uang kiriman tak datang-datang lagi, si Kamila tumbuh dia sebagai anak SMP, tamat dari SD SMP. Nah, akhirnya dia sampai berumur 16 tahun. Apa kata si Kamila kepada ayahnya? Ayah, aku sudah berumur 16 tahun. Aku sudah bisa menjadi TKW, tapi rupanya kurang syaratnya sedikit, harus umur 17 tahun. Maka dibuatlah umurnya, dipalsukan. Umur 16 tahun dibuatnya sendiri menjadi 17 tahun. Jadi bukan hanya terjadi penipuan ijazah palsu, tapi juga terjadi paspor palsu. Umurnya 16 tahun dibuatnya 17 tahun. Dengan dia telah berumur 17 tahun diizinkan menjadi TKW di Malaysia. Nah, sampai di sana dia bekerja di rumah seorang Pak Datuk yang istrinya sudah 3. Di rumah yang ketiga itu dia bekerja di situ sebagai asisten rumah tangga. Bulan pertama kirim sama ayahnya, bulan ketiga sampai bulan ke-6 masih dikirim. Bulan ke-7 tak ada lagi kiriman kepada ayahnya. Yang ada hanya surat dia mengatakan, ayah, mungkin aku akan pindah ke tempat lain bekerja. Kenapa? Aku bekerja di rumah Pak Datuk ini, istri ketiganya. Walaupun istrinya sudah 3, aku masih digodanya ayah. Karena itu aku harus pindah. Tak tahan aku digoda terus. Nah, akhirnya dia ini surat tak datang-datang lagi. Ayahnya heran, kok beritanya cuma ingin pindah, tapi bulan ke-8 yang datang adalah surat polisi dari Malaysia kepada Pak Amir, harap datang ke Malaysia, anakmu yang bernama Kamila akan dihukum gantung katanya. Kenapa? Dia telah membunuh majikannya Pak Datuk yang punya istri 3 itu dengan pisau dapur yang sudah dipersiapkannya begitu tajam, dia bunuh majikannya. Maka menangislah ayahnya, aduh nak, tanganmu yang lembut baru 16 tahun, kok bisa membunuh orang ya nak? Kau tak memberitahu bahwa kau akan menjadi TKW, kau tipu ayah ya nak, berangkat juga kau ke Malaysia. Tangis sungguh sudah terlambat, sudah tak berarti lagi. Nah, waktu itulah dia berangkat ke Malaysia. Dan kemudian ibunya yang sudah di Adan Malaysia bawa suami barunya pergi juga ke tempat tiang gantungan. Karena di Malaysia orang yang membunuh orang hukumnya adalah hukum gantung. Di saat mau digantung itu datang ibunya dan datang ayahnya. Apa kata ibunya? Kurang ajar kau Bang Amir, kau izinkan anakmu menjadi TKW, kaulah yang telah membunuh anakmu, kenapa kau izinkan? Apa jawab sang ayah? Tidak, aku tak pernah mengizinkan dia memalsukan paspornya. Nah, sekarang dia akan digantung. Ternyata melihat keadaan seperti itu tidak tahan ayah dan ibunya melihat digantung anaknya, mulai ditarik satu persatu talinya, kemudian yang merupakan sempalan dari yang akan menyebabkan dia tergantung berdenyut ditolak dengan kakinya polis Malaysia. Dia pun tergantung, ibunya pingsan dan ayahnya si Amir juga pingsan, dua-duanya tidak tahu lagi doa yang akan dibaca. Nah, setelah itu dikuburkan, dia pun berangkat lagi ke Indonesia. Yang si Amir tadi langsung dia cari ibunya. Ibu, malang nasib anakmu ini ibu. Dulu ibu larang aku pacaran dengan non muslim, aku pacaran juga. Dilarang menikah dengan non muslim, aku menikah juga ibu. Mana ayah ibu? Ternyata ayahnya sudah meninggal dunia pula. Menyesal dia tak ketemu dengan ayahnya. Ibunya yang tinggal seorang diri. Itulah nak, doa ibu itu makbul, bahwa kau takkan selamat kalau menikah dengan orang yang tidak seagama. Sekarang apa yang kau rasakan nak? Tak tertahan lagi rasanya ibu. Lebih baik aku rasanya ke neraka daripada hidup di dunia ini menanggung
Yang seperti ini penderitaan, istriku nikah dengan orang lain tanpa izin, anakku sudah digantung, kakiku sudah pontong pula. Ya Allah, kerasnya nasib yang aku rasakan. Nah, anak-anakku sekalian, orang yang lebih cinta kepada pacarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syahadatnya sudah batal. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya dibandingkan dengan mengesahkan Allah dan hormat kepada ibunya, itu dia sia-siakan. Dia lebih mementingkan pacarnya, sesungguhnya syahadatnya sudah batal. Kenapa? Syahadat itu pengakuan yang tulus ikhlas, yang tidak boleh diganggu, tak boleh disaingi dengan apapun. Bisa dipahami? Bisa? Nanti kita ulang syahadat kita ya. Setelah acara ini nanti kita ulang syahadat. Mana tahu kita lebih mendewakan, mengagungkan hawa nafsu kita selama ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha perkasa. Nah, kita ikutan selanjutnya dengan Ustaz Sapriadi Mustafa. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bisa kita mulai? Apa kabar semuanya?